Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melina Sari SKM MKes selaku dosen pengampu pada mata kuliah mikrobiologi, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Karunisa Devinta Sari, selaku moderator bagi kelompok 6, yang terdiri dari Adinda Kusuma Wardani, Alia Diva Syabira, dan Fadia Amelia Ansari. Kepada kelompok dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, kelompok kami akan membahas mengenai hubungan mikroorganisme dengan lingkungan. Next. Sebelumnya, maaf, Koir. Jadi, lingkungan ini akan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik memuat komponen, kategori dari suatu organisme, dan bentuk interaksi. Kemudian lingkungan abiotik memuat komponen, faktor yang mempengaruhi, serta siklus. Next. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita ketahui dulu yuk apa itu lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan manusia. Next. Kemudian kita akan mempelajari komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan makhluk mikroskopik seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya, yaitu organisme autotrof atau produsen, heterotrof atau konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Next. Komponen biotik terbagi menjadi tiga. Yang pertama produsen. Produsen yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Cirinya dia ini berklorofil. Kemudian ada konsumen, makhluk hidup yang mampu memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari produsen. Nah, terdiri dari manusia maupun hewan. Hewan herbivora merupakan konsumen tingkat pertama, hewan karnivora sebagai konsumen tingkat kedua, dan hewan omnivora sebagai konsumen tingkat ketiga. Kemudian ada pengurai, organisme yang berperan dalam menguraikan sisa jasad mati dari organisme. Next. Kemudian dari suatu organisme ini dikategorikan ke dalam lingkungan biotik intraspesies, yaitu organisme lain dari jenis yang sama. Contohnya manusia dengan manusia yang lain, dan lingkungan biotik interspesies, yaitu organisme lain dari jenis yang berbeda. Contohnya manusia dengan hewan peliharaan. Next. Kemudian ada bentuk-bentuk interaksi dalam lingkungan biotik. Nah, jadi masing-masing mikroba ini mengembangkan cara untuk tetap hidup dalam kondisi dengan keterbatasan nutrisi dan lingkungan. Maksudnya, jadi di alam ini mikroba ini kan hidup tidak sendiri, melainkan bersama-sama mikroba lainnya yang jumlahnya ini sangat bervariasi dan tidak terbatas. Agar mikroba dapat bertahan hidup di alam, maka masing-masing mikroba perlu mengembangkan yang namanya interaksi sehingga dapat bertahan dengan baik. Dalam pertumbuhannya, mikroba akan berinteraksi dengan lingkungan dan juga mikroorganisme lain. Karena mikroba tinggal di suatu lingkungan, maka ketika lingkungan itu berubah, maka interaksi yang terjadi baik dari mikroba itu sendiri maupun dengan lingkungannya akan mengalami perubahan. Karena sifat dasar dari suatu organisme itu memberikan respon terhadap stimulus yang ada di lingkungannya. Jadi, interaksi mikroba ini pengaruh yang dimiliki oleh mikroba yang di suatu komunitas mikroba terhadap makhluk hidup, seperti sesama mikroba, tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Nah, dapat kita lihat bahwa sifat interaksinya ini ada tiga. Ada yang saling menguntungkan, saling merugikan, tidak berpengaruh dengan lainnya. Kemudian ada legenda yang
dilambangkan dengan positif yaitu diuntungkan, negatif dirugikan, dan 0 untuk yang netral atau ketika berinteraksi tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Nah, kode merah dan kode hijau ini terjadi pada dua jenis yang berbeda. Kemudian next. Nah, bentuk-bentuk interaksi yang pertama yaitu bebas hama. Hama merupakan organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah hama ini paling sering digunakan hanya pada hewan, sehingga bebas hama artinya bebas dari penyebab kontaminasi. Next. Kemudian bentuk yang kedua adalah netralisme. Nah, jenis interaksi yang terjadi saat beberapa organisme tinggal bersebelahan, akan tetapi keberadaannya ini tidak mempengaruhi satu dengan lainnya. Mudah ditemukan di laboratorium dan sulit ditemukan di alam. Maksudnya kenapa sih kok bisa lebih mudah ditemukan di laboratorium? Karena di laboratorium itu kita mendukung untuk nutrisinya dan lingkungannya, sehingga pertumbuhannya itu terjamin antara nutrisinya. Kemudian syarat terjadinya bentuk netralisme ini kerapatan sel rendah. Maksudnya, maka antar mikroorganisme ini sulit untuk berinteraksi dengan mikroorganisme lainnya, sehingga akan membuat semacam lingkungan isolasi antar mikroorganisme. Syarat terjadi yang kedua yaitu konsentrasi nutrien melimpah. Karena melimpah, maka dia tidak akan mengalami perebutan masing-masing mikroorganismenya. Yang ketiga, setiap mikroorganisme membutuhkan nutrisi yang berbeda. Karena berbeda nutrisinya, maka tidak akan berebut. Contohnya ini, ada interaksi antar mikroba allochthonous atau non-indigenous dengan mikroba autochthonous atau indigenous. Antar mikroba non-indigenous di atmosfer yang kepadatan populasinya sangat rendah. Netralisme juga sering terjadi pada keadaan mikroba tidak aktif dalam keadaan kering, beku, atau fase istirahat. Next. Bentuk selanjutnya ada komensalisme. Nah, saat dua spesies hidup bersama, yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan yang satunya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan, atau netral. Nah, spesies yang diuntungkan disebut komensal, sedangkan yang memberikan keuntungan disebut inang atau hospes. Komensal tidak dapat hidup tanpa hospes. Kemudian, cara terjadinya ini, satu spesies melepaskan senyawa yang tidak dimetabolisme dari senyawa tersebut. Nah, namun akan dimetabolisme oleh organisme yang kedua. Misalnya, spesies pertama ini melepaskan vitamin, asam amino yang tidak digunakan lagi oleh organisme yang pertama. Tetapi si vitamin dan asam amino ini dibutuhkan oleh mikroorganisme kedua, sehingga mikroorganisme pertama itu tidak berdampak apapun. Kemudian syarat yang kedua ini, satu spesies merubah kondisi fisiokimianya. Jadi organisme pertama ini kan tumbuh di suatu lingkungan. Kemudian organisme pertama juga menghasilkan asam atau membuat suasana asam. Nah, karena organisme kedua ini mampu bertahan dengan suhu asam, maka si mikroorganisme kedua ini malah akan tumbuh dengan baik di lingkungan itu. Jenis interaksinya ada dua, ada endokomensalisme yang terjadi di dalam sel dan eksokomensalisme yang terjadi di luar sel. Next. Kemudian ada parasitisme. Nah, parasitisme ini interaksi antar mikroba di mana satu mikroba diuntungkan sedangkan yang lainnya dirugikan dan melibatkan asosiasi yang kuat antara inangnya dengan mikroorganisme yang menjadi parasit. Contohnya ini, hubungan antara virus atau bakteriofage dengan bakteri yang hubungannya hanya menguntungkan satu pihak saja. Virus tidak dapat hidup di luar bakteri atau sel hidup lainnya. Namun, bakteri atau sel lainnya yang menjadi hospes ini akan mati karena kehidupan parasit tadi itu mati karena hospesnya tadi mati. Kemudian terdapat dua jenis parasit pada hewan. Ada yang langsung pada siklus hewannya, sehingga dia memerlukan inang sebagai perantara, dan yang kedua tidak secara langsung pada siklus hewan dan memerlukan inang. Interaksinya dapat menyebabkan kematian inang, dan yang kedua terbentuk hubungan yang stabil dengan inangnya tanpa menyebabkan adanya kematian. Next. Kemudian predasi atau predatorisme.
interaksi di mana mikroba yang diuntungkan disebut predator dan mikroba yang dirugikan disebut mangsa. Predator akan membunuh organisme lain untuk mendapatkan material untuk pertumbuhannya. Jenis predator dibagi menjadi dua, yaitu predator obligat yang tidak dapat hidup di luar tubuh inang dan predator fakultatif dapat tumbuh bebas di luar tubuh inang. Nah, sekilas predasi dan parasitisme ini hampir sama, padahal dia berbeda. Kalau parasitisme ini, dia ini berasosiasi kuat dengan inangnya, jadi dia butuh inang untuk tumbuh. Kalau si predasi ini, dia tidak berasosiasi kuat dengan sel inangnya, maka tidak ada spesifikasi spesifik seperti di parasitisme tadi. Next. Antagonisme. Antagonisme, interaksi di mana suatu mikroorganisme akan menekan pertumbuhan mikroorganisme lain untuk mencegah penggunaan nutrisi yang terbatas di suatu lingkungan. Terdapat dua senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam interaksi antagonisme ini. Ada yang antibiotik dan bakteriosin. Nah, antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh bakteria dan fungi yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Bakteriosin adalah senyawa kimia yang dihasilkan bakteriosin adalah senyawa kimia yang spesifik pada bakteri yang berhubungan dekat dengan bakteri penghasilnya. Nah, bakteriosin ini akan membunuh bakteri tersebut, akan tetapi tidak dapat membunuh penghasilnya. Jadi, karena ada kebutuhan nutrisi yang terbatas tadi, maka dalam suatu komunitas mikroba ini, yang satu akan mendapatkan pertumbuhan mikroba, yang lain secara fisiologis, mikroba ini memiliki kemiripan. Nah, ketika pertumbuhan suatu mikroba ini dihambat, maka pertumbuhan mikroba yang sejenis fisiologinya ini, dia akan tumbuh meningkat. Kemudian, next. Nah, ada jenis-jenis bakteri antagonis. Ada bakteri asam laktat yang dapat menghasilkan dioksida, contohnya ini sejenis Bacillus, sejenis Lactobacillus. Kemudian terhadap bakteri pantogis, sejenis Salmonella dan sejenis Escherichia coli. Kemudian terhadap bakteri pembusuk, dia ini contohnya ada sejenis Pseudomonas dan sejenis Corynebacterium dan sejenis Andromomicrococcus. Next. Kemudian bentuknya itu selanjutnya ada sintrofisme. Sintrofisme ini atau biasa disebut dengan simbiosis yang obligat. Jika satu dihilangkan, maka mikroorganisme lain ini tidak bisa tumbuh karena saling memiliki ketergantungan. Contoh klasiknya ini, sintrofisme adalah kultur Methanobacillus omelianski yang kemudian menunjukkan menjadi kokultur dari dua jenis organisme, yaitu strain S dan strain MOH. Nah, strain S ini akan merubah etanol menjadi asetat dan hidrogen. Nah, sedangkan si strain MOH ini akan menggunakan hidrogen yang dihasilkan si strain S tadi menjadi CO2 dan CH4. Next. Next. Ya, baik. Selanjutnya bentuk interaksi mutualisme, yaitu suatu bentuk simbiosis antara dua spesies di mana masing-masingnya mendapatkan keuntungan. Contohnya simbiosis. Mohon maaf, Koir. Next. Nah ya, contohnya simbiosis antara jamur dan ganggang, kemudian simbiosis antara genus Rhizobium dan Leguminosae.
Next. Kemudian ada bentuk interaksi sinergisme. Jadi, jika dua spesies hidup bersama dan mengadakan kegiatan yang tidak saling mengganggu, akan tetapi masing-masing kegiatan itu justru berupa suatu urutan yang saling menguntungkan. Contohnya ini ada ragi yang terdapat di adonan untuk membuat tape, terdiri atas kumpulan spesies-spesies Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan mungkin juga Acetobacter. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir itu ada kompetisi. Pada kompetisi itu bahwa dua spesies yang hidup bersaingan itu akan paling merugikan. Jika dia ditumbuhkan pada satu tempat yang sama, maka pada akhirnya yang menanglah yang akan bertahan dan sedangkan yang kalah itu akan punah. Contohnya antara protozoa Paramecium chiodatum dan Paramecium aurelia. Next. Lalu sekarang kita masuk ke dalam komponen abiotik. Komponen abiotik itu apa sih? Komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup atau benda mati. Yang termasuk pada komponen abiotik itu contohnya seperti tanah, batu, iklim, hujan, suhu, kelembapan, angin, dan juga sinar matahari. Next. Komponen abiotik itu terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan udara atau darat, lingkungan laut, dan juga lingkungan tanah. Lingkungan udara atau daratan itu merupakan tempat hidup habitat bagi kebanyakan tumbuhan dan bagi banyak hewan yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung darinya. Lalu untuk lingkungan laut atau marine environment, cakupannya dimulai dari bagian pantai atau coastal dan daerah muara atau estuarine hingga ke tengah samudra, dimulai dari bagian permukaan air hingga darat perairan. Lalu yang terakhir ada lingkungan tanah, itu adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan juga bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah itu mendukung kehidupan tumbuhan serta menyediakan zat hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi mikroorganisme oleh lingkungan abiotik. Itu terbagi menjadi 7, ada suhu, kelembapan, pH atau derajat keasaman, kandungan air, tekanan osmos, daya oglidinamik, dan juga sinar gelombang pendek. Next. Yang pertama, faktornya itu ada suhu. Pada pertumbuhan mikroba itu pasti memerlukan kisaran waktu tertentu. Pada kisaran suhu minimum itu adalah suhu terendah, tetapi mikroba masih dapat bertahan hidup. Lalu untuk suhu yang optimum itu suhu yang paling baik untuk pertumbuhan mikroba. Lalu ada suhu maksimum, itu adalah suhu tertinggi untuk kehidupan mikroba, tetapi pada tingkat kegiatan fisiologinya itu yang paling rendah. Next. Lalu berdasarkan kisaran suhunya, pertumbuhan mikroba itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada Pseucrophilix. Pseucrophilix itu atau Chirophili adalah organisme ekstremofili yang mampu tumbuh pada dan berproduksi pada suhu dingin antara minus 15 derajat hingga 10 derajat Celcius. Contoh dari Pseucrophilic itu adalah seperti bakteri yang hidup di laut, lalu ada bakteri besi atau Gallionella, dan juga Fibromarinus. Untuk Fibromarinus itu dia bakal tumbuh optimal pada sekitar 15 sampai 16 derajat Celcius. Lalu jika dia berada di atas suhu 30 derajat Celcius, aktivitas metabolismenya itu akan berhenti pada 1,5 jam. Lalu ada Mesophilix adalah organisme yang tumbuh pada suhu sedang. Itu kisaran 20 hingga 45 derajat Celcius. Suhu yang paling optimal bagi bakteri Mesophilic itu adalah 37 derajat Celcius. Contohnya itu seperti
Bacterium luteum itu dia hidup optimal sekitar 25 derajat Celcius. Lalu yang terakhir ada thermophilics, itu adalah organisme mikro yang memiliki pertumbuhan optimal pada suhu di atas 45 derajat hingga 90 derajat. Bahkan dia bisa mencapai 122 derajat Celcius. Nah, untuk thermophilic itu dia terbagi menjadi dua, yaitu ada obligate thermophilics, yaitu kondisi di mana spora bakteri tidak dapat bergeminasi atau tidak dapat tumbuh pada suhu di bawah 50 derajat. Lalu ada fakultatif thermophilic, yaitu kondisi di mana spora yang tumbuh pada kisaran 50 derajat Celcius hingga 66 derajat Celcius. Lalu contoh dari thermophilic itu sendiri, yang pertama itu ada Bacillus, ada Clostridium, dan juga ada bakteri pereduksi sulfat. Nah, dari contoh bakteri pereduksi sulfat itu ada Sulfolobus acidocaldarius. Itu dia dapat tumbuh optimal sekitar 65 sampai 95 derajat Celcius. Next. Selanjutnya ada suhu melebihi maksimum, itu dapat menyebabkan perubahan enzim yang mengakibatkan yang pertama ada laju kematian termal atau thermal death rate, adalah kecepatan kematian mikroba akibat pemberian temperatur. Hari ini karena tidak semua spesies mati bersama-sama pada suatu temperatur tertentu. Lalu yang kedua ada waktu kematian termal atau thermal death time. Merupakan waktu yang diperlukan untuk membunuh suatu jenis mikroba pada suatu temperatur yang tetap. Biasanya dipengaruhi oleh seperti waktu, suhu, kelembapan, spora, pH, dan juga umur mikroba itu sendiri. Nah, di sini ada tabel contoh dari waktu kematian termal. Itu yang pertama ada Escherichia coli, dia waktu kematiannya sekitar 20 sampai 30 menit pada suhu 57 derajat Celcius. Lalu ada Staphylococcus aureus itu sekitar 19 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu, selanjutnya ada Spora Bacillus subtilis, waktunya itu sekitar 20 sampai 50 derajat Celcius. 20 sampai 50 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada Spora Clostridium botulinum, waktu kematiannya sekitar 100 sampai 330 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Next. Nah, selanjutnya ada suhu di bawah minimum yang dapat mengakibatkan yang pertama itu cold shock atau penurunan suhu yang tiba-tiba yang menyebabkan kematian bakteri. Biasanya itu terjadi pada bakteri muda atau pada fase logaritmik. Lalu selanjutnya ada pembekuan atau freezing. Itu adalah rusaknya sel dengan adanya kristal es di dalam air intraseluler. Lalu yang terakhir ada proses pendinginan, ada lyofilisasi, yaitu adalah proses pendinginan di bawah titik beku dalam keadaan vakum secara bertingkat. Nah, pada proses ini, proses pengawetan mikroba karena air protoplasma langsung diuapkan tanpa melalui fase cair atau sublimasi. Next. Faktor selanjutnya itu adalah pH atau derajat keasaman. Mikroba itu dapat tumbuh baik biasanya pada pH-pH tertentu. Untuk bakteri itu dia sekitar 6,5 sampai 7,5. Sedangkan untuk kamir biasanya pH-nya adalah 4 sampai 4,5. Nah, mikroba itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ada acidofil, mesofil, dan alkalofil. Untuk acidofil, dia adalah makhluk hidup yang mampu berkembang dalam kondisi asam, yang dapat tumbuh pada pH 2 sampai 5. Nah, contohnya itu seperti organisme yang kita dapat ditemukan dalam Acacia, bakteri, dan eukariota.
Lalu selanjutnya ada mesofil atau neutrofil. Itu adalah mikroorganisme yang mampu berkembang pada pH 5,5 sampai 8. Nah, contohnya itu seperti Aeruginosa, E. coli, dan Nitrosomonas. Lalu yang terakhir ada alkolofil, itu adalah mikroorganisme yang mampu berkembang pada pada pH 8,4 sampai 9,5. Contohnya itu ada bakteri nitrat, rhizobia, dan juga actinomyces. Next. Lalu selanjutnya ada kandungan air. Setiap mikroba memerlukan kandungan air bebas tertentu untuk hidupnya. Dapat diukur dari parameter AW atau water activity atau kelembapan relatif. Mikroba pada umumnya itu dapat tumbuh pada AW sekitar 0,998 sampai 0,6. Lalu untuk bakteri, AW-nya itu sekitar 0,90 sampai 0,999. Tetapi untuk bakteri halfil hanya butuh waktu sekitar 0,75. Untuk mikroba osmotolater dapat hidup pada AW terendah yaitu sekitar 0,6. Contohnya itu Camir Saccharomyces rouxi. Untuk Aspergillus glaucus dapat tumbuh pada AW 0,8. Next. Selanjutnya itu adalah kelembapan. Mikroorganisme mempunyai nilai kelembapan yang optimal. Untuk algi dan bakteri sekitar 85 derajat Celcius. Nah, sedangkan untuk jamur dan actinomyces itu biasanya di bawah 80 derajat Celcius. Kadar air bebas di dalam lautan atau AW merupakan nilai perbandingan antara tekanan uap larutan dengan tekanan uap air murni atau 1/100 dari kelembapan relatif. Nilai AW untuk bakteri sekitar 0,90 dan juga sampai 0,999 dan bakteri Halophilus itu mendekati 0,75. Pada umumnya, mikrobia terhambat pertumbuhannya dalam larutan yang hipertonis karena adanya sel mikroba dalam yang dapat mengalami plasmolisa. Di dalam larutan yang hipotonis, sel mengalami plasmotisa yang dapat diikuti pecahnya sel. Beberapa mikroba dapat menyesuaikan diri terhadap tekanan osmos yang tingginya tergantung pada larutan yang dapat dibedakan menjadi osmofil, halofil, dan juga holodurik. Medium yang paling cocok bagi kehidupan bakteri ialah medium yang isotonik terhadap isi sel bakteri. Next. Selanjutnya ada tekanan osmos. Faktor dari tekanan osmos itu berkaitan dengan seberapa tinggi konsentrasi zat terlarut seperti garam, gula, atau substansi lainnya yang berada di dalam suatu zat pelarut atau air. Pengaruh tekanan osmosis terhadap pertumbuhan mikroba itu adalah substansi yang terlarut yang mempunyai afinitas kepada air, yang membuat air berasosiasi dengannya sehingga lebih sedikit tersedia oleh organisme. Jika konsentrasi larutan pada suatu lingkungan melebihi yang berada di dalam sitoplasma, air di dalam sel akan keluar. Hal tersebut akan memberikan ancaman yang serius karena sel bisa dehidrasi, sehingga sel itu tidak akan dapat tumbuh. Berdasarkan bentuk adaptasinya terhadap tekanan osmosis, mikroba itu dikelompokkan menjadi 3, ada halofil, osmofil, dan juga serofil. Next. Selanjutnya ada sinar gelombang pendek. Sinar yang mempunyai panjang gelombang pendek itu misalnya sinar UV dan sinar gamma. Itu mempunyai daya penetrasi yang cukup besar terhadap mikroba. Sinar tersebut dapat menyebabkan kematian.
pada mikroba. Sinar tersebut juga banyak digunakan di dalam praktek sterilisasi dan pengawetan pada bahan makanan. Sinar yang nampak oleh mata kita yang bergelombang antara 390 derajat mikronano sampai 760 mikronano. Itu tidak terlalu berbahaya. Yang berbahaya itu sinar pendek yang memiliki gelombang antara 240 mikronano sampai 300 mikronano. Dengan penyinaran pada jarak dekat sekali, bakteri dapat mati seketika, sedangkan pada jarak yang agak jauh hanya perkembangan biaknya saja yang terganggu. Untuk spora dan virus lebih dapat bertahan terhadap sinar ultra ungu. Sinar ultra ungu biasanya dipakai untuk mensterilkan udara, air, plasma darah, dan juga macam-macam bahan lainnya. Sinar X dan sinar radium yang bergelombang lebih pendek daripada sinar ultra ungu juga dapat membunuh mikroorganisme, akan tetapi memerlukan lebih banyak dosis daripada sinar ultra ungu. Bakteri yang disinari oleh sinar X kerap kali mengalami mutasi. Next. Selanjutnya ada daya oligodinamik. Daya oligodinamik itu adalah daya bunuh logam dalam kadar yang terendah terhadap mikroba. Pada percobaan ini, hasil perhitungan daya hasil logam terhadap E. coli itu sekitar 0,017%. Dan pada Bacillus subtilis, daya hambatnya sekitar 5,445%. Daya oligodinamik pada tembaga terhadap Bacillus subtilis lebih besar dibandingkan aluminium terhadap E. coli. Hal ini karena E. coli memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap logam dibandingkan dengan Bacillus subtilis. Lalu jumlah logam Cu yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri ini juga sangat kecil jumlahnya. Cara kerja dari daya oligodinamik itu adalah dengan cara menghambat kerja enzim-enzim dengan gugus sulfhidril dan mendenutrasikan protein. Bakteri mati karena sel tidak dapat melangsungkan proses metabolisme secara biokimia, karena tidak ada protein yang dapat bekerja dengan baik sesuai fungsinya, serta enzim-enzim yang bekerja sangat lambat. Ion logam berat seperti Hg+, Cu+, Ag+, dan Pb+, pada kadar yang sangat rendah bersifat toksis terhadap mikroba karena ion tersebut dapat bereaksi dengan bagian-bagian penting dalam sel. Next. Sekarang kita masuk pada siklus lingkungan abiotik. Next. Yang pertama ada siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik lalu ke komponen biotik lalu kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur tersebut tidak hanya melalui organisme tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia yang terjadi dalam alam itu berupa siklus air, siklus oksigen, siklus karbon atau karbon dioksida, siklus nitrogen, dan juga siklus mineral yang berupa unsur-unsur hara. Next. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, untuk Fadia dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah siklus hidrogen. Air permukaan, air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Lalu, siklus hidrogen ini diawali dengan proses penguapan di perairan yang ada di lautan dan di daratan. Saat air laut terkena sinar matahari, maka jadi proses evaporasi, yaitu butiran air laut yang menguap dan naik ke atmosfer. Lalu di daratan terjadi respirasi oleh hewan dan manusia, kemudian transpirasi oleh tumbuhan. Nah, proses evaporasi, transpirasi, dan respirasi ini akan membentuk gumpalan air yang dikenal dengan awan. Awan bergerak mengikuti arah mata angin. Kemudian semakin lama akan semakin berat masanya dan terjadi penurunan suhu. Akhirnya terjadi proses presipitasi, yaitu proses turunnya air hujan. Air hujan yang jatuh ke darat. Air hujan ada yang jatuh ke daratan dan ada yang ke laut. Air hujan yang jatuh di darat akan digunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada yang mengalir melalui sungai, kemudian ke lautan. Dan ada juga yang meresap ke dalam tanah, kemudian bergerak ke arah yang lebih rendah. Next. Lalu di sini ada evaporasi atau transpirasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman menguap ke angkasa atau atmosfer menjadi awan. Pada keadaan jenuh, awan tersebut akan turun dalam bentuk hujan. Kemudian ada infiltrasi atau perlokasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Lalu air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan, maka makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Next. Kemudian ada siklus nitrogen. Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu 80% dari udara. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Beberapa bakteri yang dapat menghambat nitrogen terdapat pada akar legum dan akar tumbuhan lain, misalnya Marselia serenata. Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen. Maaf, Koyer. Selain itu, terdapat bakteri dalam tanah yang dapat mengikat nitrogen secara langsung, yaitu Azotobacter sp yang bersifat aerob dan Clostridium sp yang bersifat anaerob. Lalu ada Nostoc sp dan Anabaena sp. Next. Koyer, tolong next. Kemudian nitrogen yang diikat biasanya dalam bentuk amonia. Amonia diperoleh dari hasil penguraian jaringan yang mati oleh bakteri. Amonia ini akan dinitrifikasi oleh bakteri nitrit, yaitu Nitrosomonas dan Nitrococcus, sehingga menghasilkan nitrat yang akan diserap oleh akar tumbuhan. Selain itu, nitrat akan diubah menjadi amonia kembali, dan amonia diubah menjadi nitrogen, kemudian dilepas ke udara. Oops. Kemudian siklus karbon. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida atau CO2. Gas-gas lain yang mengandung karbon di atmosfer adalah metana dan CFC.
CFC ini merupakan gas artifisial atau buatan. Jadi kalau siklus karbon itu setiap makhluk hidup itu kan melakukan respirasi dan respirasi. Nah, respirasi ini melepas gas CO2 ke udara atau atmosfer. Nah, bukan cuma dari proses respirasi, aktivitas industri juga melepas senyawa CO2 ke udara. Lalu, tumbuhan menggunakan senyawa karbon dioksida di udara sebagai bahan fotosintesis. Hasil fotosintesis ini akan menghasilkan zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian terjadilah rantai makanan. Lalu makhluk hidup ini akan mati dan bangkai makhluk hidup berubah menjadi detritus. Kemudian detritus ini dicerna oleh herbivore. Lalu jika bangkai makhluk ini tertimbun dalam waktu yang cukup lama, maka akan menghasilkan bahan bakar fosil yang digunakan untuk kebutuhan industri. Next. Lalu cara karbon kembali ke atmosfer yaitu pertama melalui pernafasan oleh tumbuhan dan binatang, mengurai glukosa yang menjadi karbon dioksida dan air. Kedua, melalui pembusukan binatang dan tumbuhan. Ketiga, melalui pembakaran material organik yang mengoksidasi karbon yang terkandung menghasilkan karbon dioksida. Next. Kemudian yang keempat itu melalui produksi semen. Salah satu komponennya yaitu kapur, gamping, atau kalsium oksida. Dihasilkan dengan cara memanaskan batu kapur atau batu gamping yang akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Nah, yaitu di permukaan laut, di mana air menjadi lebih hangat, karbon dioksida terlarut dan dilepas kembali ke atmosfer. Kemudian yang keenam itu yaitu erupsi vulkanik atau ledakan gunung berapi akan melepaskan gas CO2 ke atmosfer. Next. Selanjutnya adalah siklus fosfor. Daun fosfor adalah suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi organik, kemudian kembali menjadi fosfat anorganik secara terus-menerus, berkesinambungan dan tanpa jeda. Jadi, sebagian fosfat itu berasal dari pelapukan batuan fosfor yang lapuk karena perubahan cuaca. Lalu fosfat ini akan mengalir melalui dalam tanah. Kemudian tumbuhan ini mendapat kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat organik yang ada di dalam tanah. Sementara hewan tidak dapat langsung menggunakan fosfat ini secara langsung. Tetapi tumbuhan mendapatkan fosfat ini berasal dari dia mengonsumsi tumbuhan. Kemudian tumbuhan dan hewan ini akan mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Bakteri menguraikan fosfat organik menjadi anorganik. Lalu fosfat ini akan disimpan di dalam tanah dan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, lalu siklus fosfor ini juga terjadi dalam perairan. Jadi jadi fosfat yang terlarut di dalam air akan diserap oleh tanaman air atau ganggang. Kemudian fosfat yang terlarut di perairan akan membentuk endapan. Kemudian fosfat yang terlarut di perairan dalam akan membentuk endapan fosfor. Lalu fosfat yang di perairan dangkal kan akan diserap oleh tumbuhan dan ganggang. Lalu ada burung yang mengonsumsi ganggang atau tumbuhan air. Nah, kemudian burung itu akan kembali ke daratan. Begitu cara fosfor ini kembali ke daratan. Next. Yuk, perhatikan waktu yuk. Sudah jam segini, kita belum diskusi. Yuk. Baik, Ibu. Kemudian sepintas aja dijelaskannya. Nggak usah dibaca semuanya, sepintas aja dibacakan. Nanti teman-teman baca sendiri, suruh baca sendiri. Sepintas aja, jelaskan gambarnya aja. Siklus sulfur, gambarnya jelaskan.
Kemudian siklus sulfur. Nah, siklus sulfur ini berasal dari asap dari aktivitas industri yang mengandung gas-gas sulfida, kemudian naik ke atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas tersebut akan menyatu dengan air dan menyebabkan hujan asam. Kandungan sulfat dalam hujan akan diserap oleh tanah sehingga tumbuhan itu bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Kemudian hewan mengonsumsi tanaman dan senyawa sulfur ini dikonsumsi oleh hewan. Kemudian tumbuhan dan hewan akan mati dan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian dekomposer ini mengubah sulfat organik menjadi anorganik dan kembali ke tanah. Nah, bangkai makhluk hidup ini dan menghasilkan bahan bakar fosil yang akan digunakan lagi untuk kebutuhan industri. Kemudian siklus oksigen. Nah, siklus oksigen ini berkaitan erat dengan siklus karbon. Jadi langsung di next saja ya, Bu. Ya. Kemudian jenis pencemaran udara dan dampak pada lingkungan. Berdasarkan luas wilayah yang dicemari, pencemaran udara itu dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran lokal, regional, dan global. Nah, kalau pencemaran lokal ini, pencemaran terjadi di suatu daerah tertentu, sedangkan kalau regional ini di beberapa daerah, dan kalau global ini mencakup wilayah yang luas. Kemudian ada hujan asam. Atmosfer merupakan sistem yang kompleks, dinamik, dan rapuh. Dalam keadaan normal, pH air hujan itu sekitar 5,6. Karena adanya kandungan CO2 di atmosfer, maka zat-zat seperti SO2 dan NO2 akan bereaksi dengan air dan membentuk asam, sehingga pH air hujan menjadi turun. Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh hujan asam adalah mempengaruhi kualitas air permukaan dan air tanah karena dapat melarutkan logam-logam berat dalam tanah, kemudian merusak tanaman dan bersifat korosif. Next. Ya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya-jawab. Untuk memudahkannya, saya akan membagi 2 sesi, yaitu sesi penanya wajib dan sesi penanya tidak wajib. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada penanya wajib untuk bertanya. Baik, saya dari kelompok penanya wajib izin bertanya. Tadi dalam proses siklus hidrogen itu dijelaskan bahwa air yang dari laut itu akan naik lagi dan kembali lagi ke bumi. Tapi bagaimana jika sumber air yang ada di laut ini sudah tercemar karena aktivitas manusia dan kualitasnya juga kan pasti sudah menurun. Nah, saat akan siklus hidrogen, apakah hal itu akan menjadi suatu ancaman bagi kehidupan organisme yang ada di bumi? Terima kasih. Selanjutnya penanya wajib selanjutnya dipersilahkan. Iya baik, saya Hasnaulia dari penanya wajib kelompok 9. Saya izin bertanya, kan tadi di PPT sudah dijelaskan bahwa siklus itu pasti berhubungan dengan makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Nah, jika hewan tersebut punah akibat ulah manusia, apakah siklus itu akan berhenti begitu saja? Nah, jika hal itu terjadi, apa dampak yang terjadi dengan ketidakseimbangan tersebut? Terima kasih. Selanjutnya penanya wajib terakhir dipersilahkan. Oh, mohon maaf. Selanjutnya dipersilakan kepada notulen untuk membacakan kembali pertanyaan dari kelompok wajib. Iya, baik. Izin untuk membacakan kembali pertanyaan dari kelompok penanya wajib. Yang pertama itu ada Jasmine Aulia yang bertanya,
Dalam proses siklus hidrogen dijelaskan bahwa air dari laut akan naik dan kembali ke bumi. Tetapi bagaimana jika sumber air yang ada di laut sudah tercemar karena aktivitas manusia dan kualitasnya pun menurun saat akan siklus hidrogen? Apakah hal itu akan menjadi suatu ancaman bagi kehidupan organisme yang ada di bumi? Lalu pertanyaan kedua ada dari Hasnaulia yang bertanya, di PPT dijelaskan bahwa siklus pasti berhubungan dengan makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Bagaimana jika hewan dan tumbuhan tersebut punah akibat ulah manusia? Akankah siklus itu berhenti begitu saja? Jika bisa berhenti, apa dampak yang terjadi kepada kehidupan manusia tanpa adanya siklus tersebut? Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada kelompok persentan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok wajib. Baik, Ibu, saya izin meminta waktu sebentar untuk mencari jawaban sambil menunggu ditayangkan video ya, Bu. Oke, baik. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh, tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan.
Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD sekarang. Sebanyak 97,5 Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Jasmine. Seperti yang kita ketahui, aktivitas industri dan penambangan masih banyak yang tidak mengolah limbah dan yang dihasilkan dan dibuang ke perairan begitu saja. Pembuangan limbah, umumnya limbah tersebut mengandung minyak dengan kadar yang cukup tinggi, dapat membentuk lapisan di atas permukaan air. Lapisan yang berada di atas permukaan air dapat menghambat proses evaporasi pada permukaan perairan, mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalam perairan, dan memaksa masyarakat sekitar untuk memanfaatkan sumber air lainnya. Lalu limbah tersebut dapat membahayakan makhluk hidup yang mengonsumsi air tersebut jika tidak diolah terlebih dahulu. Air hujan yang tercemar ini juga mengandung komponen hidrokarbon yang bersifat toksik, berpengaruh pada reproduksi, perkembangan, dan pertumbuhan organisme. Tentu ini akan mempengaruhi ekosistem juga. Apakah sudah cukup, Jasmine? Ya, baik. Terima kasih, Fadia. Baik, moderator, saya izin menjawab pertanyaan Hasna. Baik, dipersilahkan. Ya, baik, bahwa hewan punah ini di dunia ini semakin menunjukkan peningkatan dalam ratusan tahun terakhir. Sebagian besarnya disebabkan oleh gelombang modernisasi dan manusia. Manusia terus-menerus berburu binatang, bahkan ketika status hewan tersebut dilindungi. Tak hanya itu, manusia secara aktif mengubah hutan menjadi perkebunan, rawa menjadi perkotaan, dan lain-lainnya. Dalam perubahan tersebut, jelas akan ada makhluk hidup yang tersingkirkan dari habitatnya. Manusia juga aktif dalam mengubah lingkungan secara global dengan menggunakan peralatan yang menghasilkan limbah atau gas buangan yang dapat secara langsung berbahaya bagi lingkungan seperti logam berat, kloroform, dan lain-lainnya. Atau juga dapat mempengaruhi iklim seperti karbon dioksida, metana, kemudian namun pertanyaan selanjutnya, siklus itu tidak langsung berhenti secara sekejap karena dia ini akan bertahap. Nah, pertama akan berdampak melahirkan krisis mata rantai makanan, krisis ekologis, krisis lingkungan hidup, dan pada akhirnya akan merugikan manusia karena akhirnya manusia ini tidak akan dapat bertahan hidup. Nah, contoh nyatanya ini menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Insinyur Wiratno, dia berpendapat bahwa contoh nyatanya ini pandemi COVID-19 karena terjadi akibat terputusnya siklus makanan yang mengakibatkan meledaknya suatu komponen hidup tanpa pemangsa dalam kurun waktu yang sama. Contohnya ini kelelawar yang dikenal reservoir dari banyak virus. Tindakan menghancurkan tempat tinggal hewan itu hanya berakibat pada menyebar penyakit ke spesies lainnya. Diperkuat dengan penyakit SARS, MERS, virus SARS COVID kedua yang menyebabkan COVID-19 ini yang berkaitan dengan kelelawar. Oleh karena itu, meminimalkan kontak dengan kelelawar, tidak membasmi, tidak memburu, tidak menjual, dan tidak memakan dagingnya. Baik, Hasna, apa sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih, Dinda. Baik. Baik, terima kasih atas jawabannya dari kelompok presentan. Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok presentan? Jika ada, dipersilahkan. Dilanjut aja kali, Hairunisa, karena waktunya juga. Baik, Ibu. Jika tidak ada, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan tidak wajib. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saiyah barangkali mau bertanya. Saiyah? Atau Miftahul?
izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri dari kelompok 8, penanya tidak wajib. Saya izin bertanya, kan di situ udah jelasin kalau misalnya mikroba itu kan juga dapat mencemari lingkungan, kan hasilnya jadinya nggak baik. Nah, terus apabila misalnya kalau mikrobanya itu nggak ada, tapi mikrobanya itu yang baik juga dan yang buruk menyebabkan keburukan juga nggak ada, itu apa yang terjadi dan juga apakah dampak baik dan buruknya jika mikrobanya itu hilang semua. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Baik, moderator izin bertanya. Sebentar. silakan, Tiara. Sebentar, Miftahul. Saya perhatikan Anda dari tadi tidak ada ya. Baik. Saya, Anda ada di mana? Di jalan, Ibu. Maaf tadi tadinya on cam kayak kepencet, Bu. Iya, Ibu. Saya, Anda ada di mana? Tadi di kereta, Ibu. Sekarang baru turun. Astagfirullahaladzim. Kamu ada izin nggak, Nak? Kalau kayak gitu off kamera aja. Tapi kan kamu nggak izin. Ini Miftahul kemana? Itu namanya nggak sopan, ya? Kalau kamu izin kan saya beri izin. Kamu cuma mendengarkan aja off kamera. Kalau memang ada kepentingan yang mendesak. Mengganggu sekali kamu jalan dari tadi, kameranya dinyalakan. Ini Miftahul juga nggak ada ya, saya anggap nggak masuk. Mohon Oke, maaf, Ibu, saya 2 device. Siapa? Miftahul, Ibu. Mana yang satu lagi nggak kelihatan? Bentar. Kalian kalau tidak normal seperti itu kondisinya, ngomong dong. Ya izin. Jadi kan nggak mengganggu. Ya, baik. Tinggal ngomong aja susah amat di chat kan juga bisa. Saya bisa baca kalau ada di chat. Ya. Iya, Ibu, mohon Untuk yang maaf. lain jangan seperti itu. Ya, Ibu, mohon maaf ya, Ibu. Oke, lanjut. Silahkan. Baik, moderator saya izin bertanya. Baik, silahkan Tiara. Ya. Tadi kan dari banyak bentuk-bentuk interaksi biotik. Nah, jenis interaksi mana sih yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan apa keuntungan dan kerugian dari interaksi tersebut? Lalu tadi kan dijelaskan juga tentang hujan asam. Yang tentunya kan hujan asam itu merusak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana kita mencegah terjadinya hujan asam itu? Terima kasih. Baik, dipersilakan kepada teman-teman selanjutnya yang ingin bertanya kepada kelompok presentan. Mungkin cukup dulu. Nisa, kamu juga perhatikan waktu dong, Nak. Ya, mungkin 2 pertanyaan aja udah cukup. Ya, nanti kalau masih ada waktu lagi, ada yang masih belum bertanya, kita lanjut lagi. Ya, sekarang udah jam 9:08. Udah dulu 2 pertanyaan dulu dijawab. Nanti kalau masih memungkinkan ditambah lagi, ya. Baik, dipersilakan kepada kelompok presentan untuk menjawab pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dema. Maaf, maksudnya dari Adel. Yang baik, maaf. Untuk mikroba sendiri itu mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif.
secara tidak langsung keduanya ini saling melengkapi. Jika salah satunya hilang juga akan menyebabkan ketidakkeseimbangan dalam ekosistem. Bisa kita ambil contohnya seperti kematian pada binatang. Ketika binatang itu mati, seperti yang kita tahu, itu akan kita kubur di dalam tanah dan itu akan ada organisme yang Menguraikan. ya, baik Ibu, mengurai. Nah, mikroorganisme itu adalah mikroorganisme pengurai. Jadi mikroorganisme akan mikroorganisme akan memakan binatang mati dan menghancurkan sampai menjadi bagian-bagian unsurnya. Bagian unsurnya itu menjadi seperti limbah amonia dan nitrogen. Jika tidak ada mikroba, maka binatang mati itu tidak akan dapat terurai secara efektif dan akan menjadi limbah yang menumpuk. Nah, untuk contoh dari diri kita sendiri itu, contohnya seperti bakteri E. coli yang dapat membantu proses pencernaan termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar dan memproduksi vitamin K dalam proses pembusukan sisa makanan. Apakah sudah cukup, Adelia? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak kelompok. Sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Nah, jadi ketahui dulu kan tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, baik itu tanah, air, maksudnya yang abiotik maupun yang biotik, seperti flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, dan maupun di perairan. Nah, hubungan itu maka akan terjadi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Hubungan itu merupakan hubungan timbal balik yang kompleks. Nah, makhluk hidup dengan lingkungannya akan saling berhubungan di alam dan biasa disebut ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, kalau ditanya manakah yang paling sering kita temui, sebenarnya itu hampir semua bentuk kita temui. Namun terkadang bentuk interaksinya itu ada yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Karena ekosistem juga terjadi karena adanya interaksi tadi. Nah, untuk keuntungannya, jika terjadi hubungan yang baik, maka akan terjadi keseimbangan ekosistem di alam. Dan kalau salah satunya ada yang, maksudnya kalau kerugiannya itu berarti akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem seperti yang tadi saya jelaskan pada jawaban Hasna. Kemudian pertanyaan kedua itu cara untuk mencegah hujan asam. Yang pertama itu membatasi penggunaan bahan bakar fosil, serta beralih pada sumber energi baru dan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lainnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan menggunakan sarana transportasi umum, jalan kaki, atau bersepeda. Yang ketiga, menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya. Beberapa negara saat ini sudah merintis penggunaan tenaga surya untuk memproduksi listrik. Dan yang terakhir, kita mengaplikasikan prinsip 3R, reuse, recycle, dan reduce. Walaupun terlihat kecil, tapi jika kita lakukan terus-menerus, akan mencegah dampak terjadinya hujan asam. Tiara, apakah sudah terjawab? Baik, Adinda sudah terjawab. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok persentan atas jawabannya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Bu Mei untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih Hoirunisa. Hari ini topiknya sebenarnya cukup menarik ya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Adinda, jadi hubungan mikroorganisme dengan lingkungan baik secara biotik maupun dengan abiotik itu ketika terjadi ketidakseimbangan, ketidakstabilan karena ulah manusia, maka siklus kehidupan yang ada di dalam kehidupan kita ya
itu pasti akan terganggu. Itu sudah mulai banyak sekarang terjadi. Di antaranya adalah penggunaan rumah-rumah kaca. Ya, gedung-gedung kaca itu akan mengganggu, ya, akan mengganggu ekosistem atau siklus kehidupan semua makhluk yang ada di dunia ini, di bumi. Ya, makanya orang-orang pencinta lingkungan mereka selalu menggembar-gemborkan, ya, mengkampanyekan bahwa efek rumah kaca itu sangat berbahaya bagi kehidupan atau kelangsungan makhluk hidup, ya, sehingga perlu diimbangi, walaupun itu memang sudah rusak, tapi perlu diimbangi, misalnya dengan adanya hutan-hutan kota, ya, efek rumah kaca itu khususnya di perkotaan, mungkin bisa diimbangi dengan tadi hutan-hutan kota diperbanyak, tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian penggunaan emisi yang dibatasi, ya, yang tadinya mungkin menggunakan jenis emisi untuk kendaraan, ya, jenis emisi yang mengakibatkan polutan, ya, mungkin sekarang mulai dibatasi menggunakan emisi, contohnya adalah BBG, berbahan dasar gas, ya, sehingga itu membantu mengurangi polutan yang ada. Jadi sebenarnya kalaupun ada polutan itu bukan hanya mengganggu kesehatan manusia, tapi secara keseluruhan ekosistemnya akan terganggu. Ya, mungkin kita hanya menyadari, oh, kalau polutan berarti nanti manusianya akan sakit. Sebenarnya bukan hanya manusia yang sakit, mikroorganisme yang lain pun akan terganggu. Kita manusia sangat tergantung dengan mikroorganisme, ya, baik yang baik maupun yang tidak baik, ya. Kasihan disebut tidak baik. Contohnya aja, bisa terbayang ketika tidak ada mikroorganisme yang mengurai atau mikroorganisme pembusuk untuk sampah saja contohnya. Apa yang terjadi? Di rumah kita akan menumpuk sampah. Ya, karena apa? Karena tidak bisa diurai. Makanya memang sebaiknya kita memisah sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Karena sampah organik itu masih bisa dibusukkan oleh bakteri, bisa diuraikan oleh bakteri, dan bisa dimanfaatkan oleh manusia, hasil pembusukannya, hasil penguraiannya. Nah, sedangkan yang anorganik itu perlu difikirkan untuk meminimalkannya, misalnya dengan mendaur ulang, ya, sehingga dia tidak menjadi limbah yang tidak terpakai. Kalau sudah tidak terpakai, nanti akan mengganggu siklus kehidupan tadi, ya. Nah, di dalam siklus kehidupan, ya, antara makhluk hidup khususnya, itu kita membutuhkan unsur C, H, O, dan N. Ya, ada karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Salah satu unsur ini saja yang terganggu, pasti kehidupan kita akan terganggu. Ya, bisa terbayang kalau oksigen berkurang, kita akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan oksigen. Contohnya seperti itu. Ya. Demikian juga dengan hidrogen. Bisa terbayang kalau hidrogen terganggu. Ya. Jadi keseimbangan antara makhluk yang ada atau keseimbangan lingkungan biotik dan abiotik. Jadi bukan keseimbangan biotik saja, ya, tetapi keseimbangan biotik dan abiotik itu harus dijaga supaya hubungan ini menjadi hubungan yang dinamis. Dinamis di sini maksudnya ada hubungan timbal balik, saling menguntungkan. Ya, kita membutuhkan mikroorganisme, ya. Mikroorganisme juga membutuhkan kita. Kita membutuhkan hidrogen, ya, sebagai lingkungan abiotik misalnya, atau nitrogen sebagai lingkungan abiotik. Ya, tapi kalau kita tidak jaga, kita tidak bisa mendapatkannya. Jelas, ya? Nah, sekarang juga sudah mulai banyak bahan bakar, ya, selain gas,
bahan bakar selain gas yang dihasilkan dari pertambangan, ya, tapi ada juga mulai sudah bahan gas atau BBG yang dihasilkan dari hasil apa namanya, kerja dari mikroorganisme ini, ya, jadi dari biotik. Ya. Apa ya, kalau Pertamina itu mengeluarkan apa ya hasil, jadi mereka bukan mengambil lagi dari pertambangan, tapi mereka mulai mengolah, ya, dengan tumbuh-tumbuhan, ya, mereka olah dengan menggunakan mikroorganisme, itu menghasilkan BBG, bahan bakar gas, di mana bahan bakar gas itu bisa digunakan sebagai ya, berbagai macam kebutuhan. Ya. Nah, kalau kita bisa menggunakan di rumah misalnya solar cell, sehingga kita tidak mengganggu lingkungan lagi untuk mendapatkan listrik. Jadi kita bisa menampung panas, ya, menampung panas dari matahari, katakanlah, ya. Nah, panas itu disimpan dan kita bisa menggunakannya di rumah. Itu yang skup kecilnya. Ya. Nah, gunakan juga di rumah atau diri sendiri, kita mulai menggunakan bahan-bahan yang memang ramah lingkungan, sehingga kita paling tidak membantu, ya, supaya tidak atau terjadi keseimbangan yang dinamis tadi antara lingkungan biotik maupun abiotik terhadap manusia. Ya, jadi itu tadi hubungan mikroorganisme yang hubungannya dengan alam. Nah, kembali lagi ke yang pangan. Tadi sudah disampaikan khususnya yang biotik, abiotik, ya, peran-peran lingkungan ini terhadap pertumbuhan mikroorganisme. Jadi bisa disimpulkan bahwa teknik pengolahan dengan sterilisasi, pasteurisasi, ya, dasarnya tadi yang sudah disampaikan. Ada suhu maksimal, ada suhu optimal, ada waktu yang diperlukan untuk membunuh mikroorganisme tersebut supaya produk pangan kita menjadi aman. Ada yang tahu perbedaan suhu optimal dan maksimal? Suhu optimal itu suhu yang baik ya Ibu, maksudnya yang diantara minimal sama maksimal, kalau maksimal itu yang paling tertingginya gitu Ibu. Baik, jadi suhu maksimal itu adalah suhu yang paling tinggi di mana mikroorganisme tersebut masih bisa bertahan hidup, atau bisa kita berikan suhu tersebut sampai bakteri itu misalnya mati atau mikroorganisme itu mati pada fase kematian. Ya, tapi kalau optimal itu biasanya suhu yang paling tepat, suhu yang paling cocok untuk mikroorganisme itu mau mati, mau mau dibunuh atau mau hidup. Jadi itu perbedaan antara optimal dan maksimal. Misalnya dia akan mati pada suhu 60 sampai 70 derajat. 60 minimalnya, 70 maksimalnya. Optimalnya 65, seperti itu. Pada suhu 65, dia sudah bisa mati, atau dia malah tambah hidup, misalnya untuk jenis mikroorganisme tertentu. Ya, tapi dia akan lebih hidup mati lagi pada suhu 70. Jadi batas atasnya itu adalah maksimal, yang optimal itu yang paling sesuai, yang paling cocok, yang paling yang bisa membantu dia entah hidup ataupun mati. Ya, itu perbedaan antara maksimal dan optimal. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok. Inilah yang menjadi dasar, topik inilah nanti yang akan menjadi dasar teknik-teknik pengolahan pangan. Jadi tolong diingat-ingat, nanti ketika masuk mata kuliah semester depan teknologi pangan, kalian bisa menggunakan topik-topik ini untuk menyambungkan atau menghubungkan ilmu mikrobiologinya dengan teknologi pangannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Moderator.
Baik, terima kasih kepada Bu Mei atas tambahannya dan penjelasannya, juga terima kasih kepada kelompok Persentan atas materinya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.